warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resmi Rahim Harahap dari jurusan Pendidikan Agama Islam BP23 kelas A. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Imran ayat 84 sampai 87, yang mana video ini diajukan untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu tafsir Tarbali. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Baik teman-teman sekalian, lebih dahulu kita membaca ayatnya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul 'azim. Baik teman-teman semua, sekarang kita lanjut kepada pembahasan per ayat. Pertama, di sini kita akan lihat apa arti dari ayat ke-84 tersebut. Arti dari ayat 84 ini adalah, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Pembahasan mengenai Quran Surah Ali Imran ayat ke-84 ini adalah pertanyaan, mengapa surah ini dinamakan dengan Surah Ali Imran? Secara arti dari Ali Imran itu adalah keluarga Imran. Lalu, mengapa nama surah ini disebut dengan keluarga Imran? Kenapa tidak keluarga Nabi Adam? Atau bahkan Nabi Isa? Atau mungkin nabi-nabi lain? Jadi jawabannya adalah karena keluarga Imran itu, jika dilihat silsilahnya sampai ke anak cucunya, adalah manusia-manusia yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Jadi, itu adalah sebuah kemuliaan, sehingga disebutlah surah ini dengan Surah Ali Imran. Asbabun nuzul dari Quran Surah Ali Imran ayat 84 ini adalah, yang pertama, untuk menegaskan bahwa Nabi
dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut adalah lanjutan dari agama nabi-nabi sebelumnya. Karena pada masa zaman Nabi, kaum Yahudi mereka membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini yang keduanya itulah untuk menegaskan kepada kaum Yahudi ini bahwa mereka yang menolak Nabi Muhammad, dan mereka menolak Nabi Muhammad itu karena alasannya adalah mereka mengikuti dan menerima ajaran-ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi ajaran tersebut telah mereka ubah sehingga tidak sesuai lagi dengan ajaran pada masa Nabi sebelumnya. Relevansinya dengan pendidikan pada zaman sekarang ini ataupun untuk kita, bahwa ayat ini adalah menerangkan kepada kita agar kita tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, karena mereka sama-sama membawa keutamaannya masing-masing, sama-sama membawakan ajarannya masing-masing. Lalu muncul juga pertanyaan, apakah syariat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya itu berbeda? Jawabannya teman-teman, syariat yang ada pada masa Rasulullah, yaitu pada zaman sekarang itu, merupakan lanjutan dari syariat yang dibawakan ataupun yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Hanya saja mungkin bisa jadi diperbaiki ataupun digabungkan sehingga nanti cocok dengan umatnya pada zamannya tersebut. Sehingga seperti pada zaman Nabi Ibrahim, jika seseorang itu berbuat dosa, apabila ia ingin bertaubat, hukumannya adalah dengan bunuh diri. Lalu pada zaman sekarang, pada masa Muhammad itu, caranya bukanlah seperti itu, yaitu dengan misalkan salat taubat. Intinya dia bukan bunuh diri. Lalu kan di sini dicocokkan, berarti ada perubahan yang mana disesuaikan dengan umat. Kita melanjut kepada ayat ke-85. Arti dari ayat ke-85 ini adalah, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kandungan mengenai ayat ke-85 ini adalah, jadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad utus, semua orang itu dianggap beragama apabila ia telah mengakui ataupun mengikuti nabinya sendiri. Namun pada zaman sekarang, pada masa Rasulullah itu telah berubah. Orang yang dianggap beragama itu adalah orang yang benar-benar memeluk agama Islam. Jika dia memeluk agama selain agama Islam itu, maka dia tidak dianggap lagi sebagai orang yang beragama. Nah, kandungan ataupun relevansinya dengan pendidikan adalah ini mengajarkan kepada kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah kita, sehingga kita memang orang yang benar-benar mencintai agama Islam tersebut. Kemudian kita diajarkan untuk membentuk karakter yang teguh dalam agama Islam, karena agama Islamlah yang benar-benar dianggap sebagai agama. Selanjutnya ayat 86. Arti dari ayat ke-86 ini adalah, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul, yaitu Nabi Muhammad, benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Asbabun nuzulnya itu adalah dari sebuah kisah, di mana pada saat Rasulullah ada seorang yang namanya Haris bin Suhaib. Dia adalah kaum yang berasal dari kaum Ansor. Saat Rasulullah sampai ke Madinah, dia menganut agama Islam. Kemudian dia murtad dan bergabung kepada kaum musyrik Mekah. Nah, dia ingin berubah menjadi Islam lagi. Jadi di sini orang-orang pada bertanya, bagaimana Allah akan menguji Haris bin Suhaib ini? Kandungan dari ayat ini adalah kita diajarkan untuk istiqomah dalam kebenaran. Kita harus menetapkan, kita harus meneguhkan di dalam diri kita bahwa kita benar-benar harus menganut agama Islam tersebut. Kita meningkatkan ibadah kita,
menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang ayat terakhir, yaitu ayat ke-87. Arti dari ayat ke-87 ini adalah mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa orang yang tadinya sudah beriman kepada Allah, kemudian ia syirik, dia menduakan Allah, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, dari manusia, dari para malaikat, dia akan dilaknat. Misalnya, jika seseorang itu telah pindah agama, tentunya akan menjadi bahan omongan orang-orang di sekitarnya, misal tetangganya. Pasti dia akan dicemehkan, akan diceritakan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, di sini sifat manusia yang menggunjing dia itu termasuk laknat yang diberikan oleh Allah kepadanya, namun melalui manusia, yaitu tetangganya tersebut. Baik teman-teman sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, baik dia dalam penyampaian materi ataupun mungkin tingkah laku saya yang tidak mengenakkan hati. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.